kalau Yesus itu berdoa, apakah kira-kira doanya dikabulkan atau ditolak? Dipancing dulu. Nah, kalau Yesus itu berdoa, sama dengan nabi-nabi yang lain berdoa, doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Ayat-ayat ini yang saya tulis di lembar 21 itu doa Yesus berdoa. Lukas 22, termasuk Matius 26, termasuk juga Markus 14. Yesus sangat takut, gentar, hatinya sedih. Muridnya disuruh berjaga dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa. Doanya dikabulkan atau ditolak? Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Karena penyaliban itu adalah program Allah dan tentunya Yesus sudah mengerti soal itu, maka mestinya Yesus harus sudah siap. Karena menurut orang Kristen, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kemudian sudah diberitahu, kamu nanti akan disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus sudah tahu. Ini juga harus kita jadikan pegangan. Yesus itu sudah diberitahu oleh Allah bahwa kamu nanti itu akan disalib. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Ya. Karena sudah tahu, mestinya Yesus tidak perlu gelisah, tidak perlu takut dan sebagainya. Ya, nanti itu pada berikutnya, ya, itu pada berikutnya. Jadi mestinya tidak perlu takut. Jadi mestinya dia harus mengatakan, ya saya yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk disalib, siap. Nah, kan mestinya begitu. Ya. Tapi nanti kita cari ayat-ayatnya di mana Yesus terbukti tidak siap. Jadi kalimat-kalimat ini tergantung kita cara menguraikan. Intinya begitu, tapi uraiannya seperti tadi. Jadi nomor 6 itu mestinya Yesus harus siap. Kenyataannya Yesus tidak siap. Yesus takut. Mana buktinya? Halaman 20. Nah, halaman 20 lanjutannya. Nabi Isa tidak mati disalib. Ya. Langsung saja yang ada spidol itu. Sekarang perhatikan baik-baik ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Ya. Kita lewati saja itu. Ya. Saya carikan. Kalau ini Qur'annya ya, mereka tidak akan mau menerima ini. Langsung halaman 21. Nah, langsung halaman 21. Ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas jelas kiranya bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak mati dibunuh dan tidak disalib dengan poin-poin seperti itu ya. Yang mereka bunuh adalah orang dan seterusnya sampai 2 garis pinggir itu, 2 itu. Jadi menurut Al-Quran jelas bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah sekarang ayat-ayat Alkitab. Sekarang perhatikan ayat-ayat Alkitab di bawah ini. Matius 26, Markus 14, Lukas 22. Ini menerangkan bahwa Yudas adalah salah seorang murid Yesus yang berjanji akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dengan upah 30 uang perak. Jadi Yudas ini orangnya berjasa betul. Tanpa bantuan Yudas berarti penyaliban tidak terlaksana. Itu loh maksudnya. Nah ini ayatnya 3 ini, Yudas ya. Komentar. Mereka tidak tahu dengan pasti mana Yesus itu. Ibarat Densus akan menangkap seseorang ya, tapi tidak tahu yang mana orangnya itu ya. Nah, mereka sangat bergantung kepada Yudas sehingga mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Apa jare wis? Iku yo mengikuti aja sudah ya. Tidak yakin tentang siapa yang diserahkan atau dibunuh. Nah, itu kembali ke 4:157 ya. Lanjut. Kemudian perlu diketahui bahwa sebenarnya penyaliban itu merupakan program Allah. Sudah, baleni lagi ya. Yesus sudah mengetahui, jadi mestinya siap. Tetapi, nah ini panah ya.
di tengah itu. Menurut Lukas pasal 22 ayat 44, Yesus sangat ketakutan. Nah, supaya ibu bapak tahu, wong mestinya siap tapi kok ketakutan ya. Lukas 22:44. Dua 44. Ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bercepesan ke tanah. Itulah. Semakin ketakutan. Jadi melihat rombongan yang akan menangkap dia itu, Yesus sangat ketakutan. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Menurut penjenengan, Yesus berdoa itu kira-kira isi doanya apa ya? Mudah-mudahan tidak disalib. Nah, itu. Satu. Yang lebih penting lagi, Bapak, mereka harus dipancing dengan pertanyaan. Pak, kalau Yesus itu berdoa, apakah kira-kira doanya dikabulkan atau ditolak? Dipancing dulu. Nah, kalau Yesus itu berdoa, sama dengan nabi-nabi yang lain berdoa, doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Ayat-ayat ini yang saya tulis di lembar 21, itu doa Yesus berdoa. Lukas 22, termasuk Matius 26. Termasuk juga Markus 14. Yesus sangat takut, gentar, hatinya sedih. Muridnya disuruh berjaga dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa. Doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Dengan jawaban itu, nah, ibarat ikan yang kita pasang itu loh, perangkap itu loh, masuk sudah. Di buku ini, nah, dialog antara seorang pendeta dipancing dengan pertanyaan itu. Satu pertanyaan merangsang kami ajukan, yaitu selama menjadi manusia, Yesus banyak mendoa. Apakah di antara doa-doa itu ada yang pernah ditolak Tuhan atau semuanya diterima? Pertanyaan kami ini dengan spontan dijawab oleh pendeta M.K. Taylor. Semua doanya diterima oleh Allah Bapa. Nah, dengan jawab itu sudah terjebak. Nah, dengan menjawab itu berarti sudah terjebak. Ditunjukkan doa-doanya Yesus yang ingin diselamatkan. Jadi Yesus jelas ketakutan terhadap penyaliban itu dan berdoa kepada Allah untuk minta diselamatkan. Dengan jawaban ini sudah jelas dan memang begitu. Nah, memang begitu. Artinya berarti doanya Yesus dikabulkan sehingga Yesus tidak disalib. Adapun di dalam Alkitab ada keterangan sekira pukul 15 Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, ayat-ayat itu sesungguhnya yang berteriak itu bukan Yesus, yang ditangkap dan sebagainya itu bukan Yesus, itu Yudas. Itu Yudas. Jadi yang berteriak-teriak itu juga Yudas sebenarnya. Tetapi tidak mudah kita untuk meyakinkan kepada orang Nasrani karena memang Injilnya menyatakan Yesus. Lalu alat bantu kita apa untuk mengatakan ayat-ayat Injil tentang penyaliban Yesus tidak benar? Quran, tidak mau dia. Saya katakan tadi keyakinan yang sangat bertolak belakang ibaratnya bumi dan langit. Kita orang Islam mengatakan Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib. Yang dibunuh, yang disalib orang lain. Mereka yakin betul, tidak bisa ketemu. Oleh karena itu kita perlu ada alat bantu. Apa alat bantunya? Injil yang disembunyikan,
Injil yang dilarang untuk dipelajari oleh orang Kristen? Barnabas. Di Barnabas rinci sekali. Nah, rinci sekali. Maka insya Allah Rabu depan, kan mulai Desember nanti kan 1 dan 3 lah. Nah, insya Allah untuk Rabu pertama Desember saya akan banyak membahas tentang kitab suci. Jadi full kita bicara tentang kitab suci. Saya bawakan Injil Barnabasnya, bunyinya apa saja, pemahamannya apa saja, dibandingkan dengan Alkitab yang ini, dan dibandingkan dengan kitab suci Al-Quran. Jadi kita bicara kitab suci.